Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Black Blog Wall. Terima kasih sudah mampir di video kali ini. Gimana kabar sahabat semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum lanjut ke videonya, minta tolong dong like, share, dan subscribe video ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas videonya kemarin di acara reuni 212 Pak Prabowo didoakan sama HRS, dan ada videonya Immanuel Bessner yang dulu ya kontra banget lah, kontra banget dengan Pak Prabowo, tapi sekarang dia memuji kepemimpinan dan kebijaksanaannya Pak Prabowo. Nah, apakah ini pertanda bahwa Pak Prabowo menjadi figur pemersatu yang dihormati dan dicintai oleh rakyatnya? Jangan skip, terus tonton videonya ini. Oke, yuk. Ini adalah momen akrab Presiden Prabowo bersama negara luar ya, asiknya dengan PM Malaysia hingga Presiden Korea Selatan, Presiden RRT. Nah, itu video Pak Prabowo waktu di luar negeri, penuh keakraban, penuh canda tawa. Banyaklah video-video yang keakraban kemarin. Jangan korupsi. Udah, itu pesannya, jangan korupsi. Beliau ini sangat bijak orangnya ternyata. Banyak hal-hal yang kiranya di mata orang kaku, orangnya ketika diminta layu juga Pak Prabowo. Pakai kata ternyata, berarti sempat Iya, berpikir sebelumnya dengan sempat bijak. berpikiran lain. Bijak. Oh, dulu Pak sempat Prabowo berpikir bijak. nggak begitu ya? Karena kan opini publik kan Prabowo tuh orang yang Opini publik atau kasar. pendapat pribadi? Pribadi gue, karena iya. gue orang yang dulu 2000 berapa, 14, 19 itu orang yang secara politik berseberangan dengan Pak Prabowo. Karena nggak kenal kan? Nggak kenal dan nggak dekat juga. Apalagi gue kan pernah minta tangkap Prabowo nih. Iya. Gue minta tangkap Prabowo, gue dulu nyampein ke Prabowo waktu deklarasi itu. Terus? Pak, saya ini orang yang minta tangkap Bapak nih. Gue deg-degan juga, takut ditimpuk. Oh ya? Takut diusir juga. Ternyata Tapi enggak, jawabannya bagus. Noel, saya tidak punya waktu untuk bicara tentang masa lalu. Oke. Gue kaget juga. Wih, orang ini hebat banget. Mulai di situ gue respect. Mulai di situ gue respect dan gue hormat. Dan ternyata ucapannya dia itu bukan sekedar ucapan, tapi ada tindakan. Ada tindakan-tindakan yang bisa gue lihat, misalnya kayak gini. Contohnya Berkali-kali dia ngundang gue tuh di acara Gerindra. Di Gerindra itu kan kalau sudah diputuskan ada dress code-nya kan. Ya. Yang kemeja putih yang kantongnya 4. Ya. Buat 50 ribuan, 20 ribuan, 100 ribuan sama kacang lah tuh. Iya. Tempe goreng. Celananya pakai krem. Tolong yang ini jangan diedit ya. Karena bukan dari pertanyaan. Itu perilaku gue masih kecil dulu. Iya. Dia ngundang gue, kemudian dress code-nya itu tuh. Gue pakai kaos. Gue nggak pakai kemeja kan. Kemudian caranya keren, gue pakai celana hitam, gue duduk aja sampai pas gue liat, buset, semua pakai kemeja putih kiri kanan, gue tegak doang lurus, itu. semua tegak lurus. Merah, tegak lurus, dia. Ternyata Pak Prabowo nerima itu, nggak masalah. Oh iya, orang ini ternyata nggak bijak juga kan hal-hal itu. Lantas yang kedua, yang tadi yang saya sampaikan itu, yang saya menyampaikan dia pernah beda pandangan sama saya. Ketiga, ya dia paham sekali relawan-relawan lah yang berjuang buat dia. Itu yang kumel-kumel ini di mata dia lah ya. Kumel-kumel yang kurang sedikit tertib, ya tertib dalam arti apa? Hidupnya kan nggak tertib. Waktu Dia itu bisa kan bijak. relasinya bukan presiden dan membantunya. Nah, ketika Sekarang udah dibandingkan jadi dengan wakil. sekarang sebagai presiden Kan pembantu dengan presiden. pembantu presiden, itu ada perbedaan atau enggak? Karena bagaimanapun kan juga mungkin menurut kacamata saya nggak bisa sama perlakuannya. Karena ketika memberikan target, hei ini angka pengangguran terbuka harus di bawah 3% misalnya. Kan
itu wajar seorang pimpinan, seorang leader itu kan memberikan target itu. Ya, saya rasa ya kita gini harus mampu menerjemahkannya. Ini kan bukan soal dia pimpinan tidak pimpinan, tapi apa yang disampaikan itu harus semua dianggap sebagai perintah. Dan ya kita lakukan, nggak bisa tidak. Yes, kita ini juga kan bukan dari mentang-mentang aktivis kemudian mau semau-maunya. Kita harus paham bahwa ini negara. Kita ini diajak bernegara nih. Yuk sekarang saya tantang di struktur negara, masuklah, lantas lakukan apa yang dulu pernah kalian teriak-teriakin di 98. Sekarang saya challenge Noel, ayo, nah challenge itu saya jalankan tantangan itu, dan sampai detik ini saya merasa tidak terlalu terbebani dengan tantangan itu ya. Makanya saya juga tidak punya beban juga dengan jabatan saya jalankan aja apa yang menjadi perintah beliau, dan itu menjadi target beliau juga. Al-ijma dan qiyas, saudara, serta apa-apa yang sudah disampaikan oleh para ulama-ulama salaf kita, insya Allah kita tidak akan terjerumus ke dalam jurang kebingungan. Enggak, kita enggak bakal bingung. Kita bingung memilih pemimpin karena meninggalkan Quran dan Sunnah. Kita bingung milih pemimpin karena kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita ikut Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas, saudara, begitu juga petunjuk dari para ulama kita yang ikuti, insya Allah kita tidak akan pernah bingung dan kita tidak akan pernah bisa dipecah belah. Maka itu hari ini sebelum saya akhiri, saudara, saya ingin mengajak semuanya kembali ke dalam barisan. Yuk kita rapikan soft kita perkuat barisan kita. PR kita ke depan banyak ya kawan. Dari dulu saya selalu menekankan, siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun bupatinya, siapapun wali kotanya, kewajiban kita tetap sama. Dakwah, amar, ma'ruf, nahi, munkar, dan jihad. Siapapun presidennya, kewajiban kita tidak akan pernah berubah. Betul? Betul? Nah, baiklah. Terakhir, saudara, yang ingin saya ingatkan di sini, bahwa penegakan hukum di Indonesia yang carut marut selama ini, saudara, khususnya dalam satu dekade 10 tahun terakhir, saudara, demokrasi dirusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela, judi di mana-mana, hancur-hancuran ini negeri, saudara. Maka itu saya berharap mereka-mereka yang telah merusak negeri ini selama 10 tahun jangan dibiarkan. Tapi mereka harus dituntut pertanggungjawabannya. Setuju? Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemunkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan, proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul? Takbir. Enggak peduli siapapun dia, saudara. Enggak peduli, saudara. Apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Takbir. 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 Dan akhirnya mari kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Agar mampu untuk memimpin negara Indonesia. Agar mampu mensejahterakan rakyat. Agar mampu terus menjaga keharmonisan hubungan antara umara dengan ulama. Dan kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat.
orang-orang saudara yang melanggar HAM, yang terlibat pembunuhan, terlibat korupsi, kita mohon bimukjizatil Fatihah agar mereka disingkirkan oleh Allah sejauh-jauhnya dan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan saudara bisa memimpin negara ini dengan baik tanpa diganggu lagi oleh orang-orang yang selama ini memang selalu menjadi sumber masalah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Wa Allah subhanahu wa ta'ala an yubarik li hadhihi bilad wa an yubarik li rais hadhihi bilad wa an yubarik li ra'iyyati hadhihi bilad wa an yaj'al hadhihi bilad biladan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan ma'muratan mardiyatan 'indaka bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rab. Wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Para peserta reuni 212 menegaskan siap mengikuti instruksi yang disampaikan Habib Rizik Syihab dalam orasinya di reuni yang digelar di Monas Senin 2 Desember 2024. Di mana salah satu poin yang disampaikan Habib Rizik yakni siap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto asalkan memang bekerja sesuai aturan dan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Instruksi yang baik, yang untuk perjuangan, yang untuk membangun Indonesia, kita ikut. Karena tujuannya adalah untuk membuat Indonesia lebih baik lagi. Presiden yang sekarang apabila dia menjalankan untuk rakyat, menjalankan syariat Islam dengan baik. Berarti sementara itu, Wakil Ketua Panitia Reuni Akbar 212, Buya Hussein menyebut salah satu pertimbangan yang membuat pihaknya siap mendukung pemerintahan Prabowo karena melihat komitmen dari Presiden ke-8 RI itu terhadap kemerdekaan untuk Palestina. Khusus nggak dari Pak Prabowo, Pak? Terkait acara ini beliau tidak ada pesan khusus, tetapi secara umum terkait dengan tema kita, dalam sambutan-sambutan beliau ingin agar Indonesia ini maju, Indonesia mandiri, Indonesia ini menjadi negara yang bisa bersaing di dunia internasional. Juga termasuk dengan masalah Palestina. Beliau pun concern terhadap masalah Palestina ini. Nah itu sahabat, tidak bisa dipungkiri, emang baru 1 bulan ini Pak Presiden kita menjabat, langkah-langkah dan setiap ada kebijakan itu sangat-sangat terasa. Bahkan dari penangkapan kasus-kasus korupsi, terus diplomatik ke luar negeri sampai diakuin dari berbagai negara dan dunia. Emang tidak bisa dipungkiri bahwa Pak Prabowo ini adalah pilihan tepat untuk menjadi Presiden Indonesia. Bahkan Pak Presiden Prabowo ini sangat dihormati dan dicintai. Semoga selalu diberi kesehatan dan panjang umur. Dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan Kabinet Merah Putih ini, Indonesia akan maju. Indonesia Emas 2045 akan tercapai dan terwujud. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, gimana tanggapan sahabat semua? Komen dong di kolom komentar. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya sahabat tidak ketinggalan video-video kami terbaru lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.